Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para kasih kesra dari desa Cikul, desa Sleman, dan juga desa Pam. Kasih kesra atau kasih pelayanan ya? Iya. Kasih pelayanan dari desa Cikul, Bapak Sarta, dari desa Sleman, Mas Hamid, dari desa Tadi, Mas Hamdan, Bapak ya, karena sudah punya anak, Pak Hamdan. Nah, di antara bertiga ini yang masih bujang atau masih lajang itu yang di tengah ya, Bapak atau Mas Hamid. Betul. Hamid dari desa Sleman. Masih lajang juga masih bujang yang belum punya istri. Barangkali ada yang minat. Ya, barangkali ada yang berminat. Kalau hubungi saja narasambungnya Mas Hamdan, Pak Hamdan. Siap. Siap 25 jam. Iya. Tambahan 1 jam. Saya Madura. Mas Hamid, Ya Pak. usia berapa Mas Hamid? Saya sekarang 24. 24 tahun. Ya. Masih lajang 24 tahun. Rencana untuk menikah kira-kira umur berapa? Kalau rencana mah nggak ada Pak. Enggak ada. Belum ada rencana tahun-tahunnya tahun berapa, usia berapa, nggak ada. Cuma Ya kalau sudah saatnya, waktunya, untuk secepatnya. Iya. menurut Mas Hamdan atau Pak Hamdan sendiri Iya. menyikapi Mas Hamid yang sampai sekarang belum Kalau menurut saya mah lebih baik direncanakan dulu. Artinya disiapkan mentalnya dari sekarang. Di tahun berapa kira-kira kita siap harus berkeluarga, karena diantara sunnah di kehidupan ya adalah berkeluarga. Mungkin itu Pak. Kalau menurut Bapak Sarta, Kalau bagi saya, ya karena menikah itu atau pilihan hidup itu mencari sang istri itu bagi saya tapi agak sulit ya dulu. Jadi perasaan saya itu bagaikan air mengalir aja. Ketika ada orang yang mau, ya saya siap. Itu pribadi saya untuk ya untuk Mas Hamid. Seandainya ada orang yang mau, langsung gercep. artinya kalau motivasi untuk Mas Hamid itu sebenarnya kalau kita sudah siap untuk berumah tangga ya maka lakukanlah gitu. Iya. Betul Pak. Gak usah menunggu lama-lama kan. Iya, Harus betul. segera. Itu katanya Mas Hamid. Nah, kalau menurut Mas Hamid sendiri gimana? Ya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Sarta, bahwasanya menikah itu lama, seumur hidup kan Pak. Ya semestinya tadi benar yang dikatakan Bapak Hamdan, harus ada persiapan, tentunya rencana. Cuman ya ada beberapa ya yang harus dipikirkan kembali guna itu menjenjang pernikahan tersebut. Itu. Nah, Nah, kalau menurut Mas Hamdan sendiri, kan sekarang kan undang-undang baru pernikahan itu minimal usia 19. 19 tahun. Nah, ternyata pemerintah sudah melakukan hal ini. Banyak juga masyarakat kita ini yang masih menikah di bawah umur. Itu sebenarnya kendala dan penyebabnya apa terus? Pertama mungkin ya ini menurut penilaian saya pribadi dari pergaulan ataupun kurangnya pengawasan dari keluarga, sehingga remaja-remaja itu bebas melakukan ekspresinya masing-masing, terutama dalam pergaulan. Misalnya
Sekarang dunia digital itu kan bukan lagi hal yang jauh, artinya dekat. Bangun tidur kita sudah disandingkan dengan HP. Mau tidur pun disandingkan dengan HP. Artinya apalagi kalau waktu sendirian itu. Waktu sendirian itu ya itu waktu yang menurut saya paling bahaya. Karena pemikirannya itu bakalan liar, apalagi seperti Mas Hamid yang belum menikah. Ia akan, kalau imannya nggak kuat, ketika melihat tontonan-tontonan yang berbau sensitif, ya mungkin bisa tergoda. Dan mungkin itu akan terbawa ke pergaulan, sehingga ya tadi ekspresinya macem-macem dan bebas, akhirnya liar. Mungkin seperti itu yang dari saya, mungkin akan ditambahkan dengan Pak Sarta. Ya, kalau untuk Pak sendiri, menurut Pak Sarta, gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau melihat dari apa yang ditanyakan oleh narasumber tadi, usia 19 tahun itu baru boleh siap ke jenjang pernikahan. Cuman kadang mungkin banyak anak-anak yang bebas pergaulan sehingga mereka toh belum memikirkan apa risikonya orang menikah usia dini dan apa risikonya menghadapi rumah tangga yang masih di usia dini, sehingga mereka tuh memikirkannya ya, tentang bercinta, mungkin berhubungan seksual itu nikmat, tidak memikirkan tentang Bagaimana ke kedepannya depan? nanti, Ya, dampak dari pergaulan bebas itu. Nah, sementara saya kan ada pengalaman nih, orang daftar ternyata belum mencukupi umur, sehingga aku memberikan solusi. Kami dari pihak pelayanan masyarakat menyarankan, kalau toh kamu saling mencintai dan tidak bisa dibendung lagi, kata saya disarankan untuk dispensasi umur ke pengadilan. Cuman karena mungkin dorongan orang tuanya kurang kuat, kemudian mereka buru-buru menikah, sehingga yang disarankan oleh kami itu mereka tidak mau. Jadi ya mungkin ya, kalau keyakinan saya sih, kalau orang tuanya mendorong sih mungkin mereka mau untuk dispensasi umur ke pengadilan agama. Cuman pengalaman tahun sekarang tuh ada satu ditolak oleh kami karena mereka kurang umur. Jadi saya sarankan, saya memberikan motivasi kepada kedua calon ini untuk dilanjutkan ke dispensasi umur ke pengadilan. Gitu. Cuman tadi tidak mau, kata saya, buru-buru apa sih Neng? Kan usianya masih belia, kan ada solusi di pengadilan. Cuman dia tadi mereka tidak mau untuk dispensasi umur ke pengadilan. Kalau menurut Mas Hamid sendiri, kalau menurut saya pribadi beserta pengalaman yang sedikit mungkin ya, menurut saya usia perkawinan minimal 19 tahun itu tadi bisa terjadinya di bawah umur, pernikahan di bawah umur itu yang pertama itu perhatian mungkin ya dari orang tua terutama. Yang kedua pergaulan juga, sama seperti yang dikatakan Bapak Hamdan. Jadi kadang-kadang tadi kami sebagai petugas menyarankan kalau toh emang belum cukup umur untuk menikah, menyarankan untuk proses dispensasi ke pengadilan. Cuman tadi perhatian dari orang tuanya mungkin ya nggak ada, jadinya ya begitulah. oke. Sebelum kita lanjut, kita klarifikasi dulu. Bapak-bapak bertiga ini termasuk Mas ini kan sebagai kasih pelayanan di desa Benaki. Artinya setiap calon pengantin yang mau mendaftar nikah ke KUA itu pasti akan datang ke
ya, Ya. Betul. kepala desa dulu untuk membuat persyaratan administrasi untuk mengacu ke KUA. Bukan berarti bapak-bapak ini yang mendaftar langsung ke KUA, bukan. Bukan. Tapi di sananya ada pelayanan untuk membuat administrasi. Nah di situ juga di formatnya ada tanda tangan Pak Kepala Desa juga. Artinya jangan sampai berpikiran kasih pelayanan itu yang mendaftarkan ke KUA, bukan. Beliau-beliau ini yang melayani di desa, khusus para pengantin yang datang untuk mendaftarkan diri ke KUA, tapi datang dulu ke balai desa, ke kantor kelurahan atau di balai desa untuk membuatkan administrasinya. Itu klarifikasinya ya, bapak-bapak dari kasih pelayanan. Tentunya bapak-bapak ini punya pengalaman tentang hal demikian ya. Ya. Ya, betul. Serta Bapak Hamdan juga Mas Hamid. Oke, lanjut. Yang kami tanyakan itu, berarti kalau begitu upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur otomatis bukan hanya satu stakeholder saja ya. Iya. Berarti dari beberapa pihak. Ya, benar, Pak. Oke. Itu termasuk dari pantauan orang tua juga kan? Iya. Nah, berarti kalau begitu tinggal sosialisasinya aja nih bapak-bapak Betul. sebagai kasih pelayanan di tingkat desa masing-masing untuk masyarakatnya, mensosialisasikan bahwa pentingnya pernikahan di atas minimal 19 tahun ya Pak Sarta dan Pak Hamdan juga Mas Hamid. Oke, kita ke masih masalah calon pengantin yang mendaftarkan karena kami sering mendapati calon pengantin yang daftar di kota ini kadang-kadang kurang mengetahui persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan untuk para pengantin. Biasanya di Mas Hamid atau di Mas Hamdan dulu lah. Oke. Apa yang diperlukan? Oh, baik, jadi menyambung dengan obrolan yang sebelumnya bahwa yang daftar itu memang orangnya langsung. Guna petugas pelayanan di desa itu ya tadi benar mengurus administrasi persyaratannya. Adapun masyarakat yang mau menikah itu ya namanya pertama kali menikah Pak ya. Jadi kayak persyaratan belum tahu. Jadi ya wajar kalau datang ke balai desa untuk berkonsultasi apa saja yang harus dipersiapkan. Di antaranya kalau mungkin di Pak Hamid sama Pak Sarta juga sama. Fotokopi KTP, fotokopi KK, terus akte kelahiran, akte cerai bagi janda atau duda, akte kematian bagi duda mati atau janda yang ditinggal mati. Kemudian sekarang ini ada surat kesehatan dari puskesmas beserta surat dari PLKB yang pada intinya tugasnya itu mensosialisasikan tentang KB, keluarga berencana. Kemudian ada foto yang berukuran 4x6 sama 2x3 dan itu yang sering ketukar tuh. Masalah foto background biru ukurannya 4x6 sama 2x3. Kebanyakan itu bukan 2x3 tapi 3x4 karena sama-sama kecilnya Pak. Mungkin Pak Hamid mau menambahkan atau Pak Sarta? Kang Sarta dikit. Kalau sosialisasi saya itu yang pertama pernah itu di sholat Jumat, kemudian yang kedua ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam atau pengajian akbar atau pengajian umum. Saya sering mengumumkan sosialisasi ke masyarakat bahwa untuk laki-laki dan perempuan yang siap nikah itu harus di usia 19 tahun ke atas. Kemudian sosialisasi juga ke calon pengantin. Saya memberikan gambaran-gambaran ya tadi yang sudah disampaikan Bapak Hamdan
terutama itu. Cuman kami terkadang memberikan masukan-masukan juga ke calon pengantin bahwa untuk melengkapi administrasi itu hukumnya harus atau wajib lah. Di antaranya yaitu surat menyurat tentang kelengkapan administrasi, dan juga yang sering itu mereka wali nikah yang notabene-nya bukan ayah kandung. Sering mereka menanyakan atau mereka itu bertanya, seandainya wali yang meninggal itu apa gitu. Saya ceritakan, saya memberikan masukan kepada catin itu untuk sebagai wali nikah itu aturan-aturan atau tahapan-tahapannya itu yang sering diberikan gambaran sosialisasi kepada calon pengantin, karena mereka itu belum tahu wali itu apa saja sih. Yang siap jadi wali itu saya gambarkan, selain bapak itu ada kakek, kemudian turun ke bawah ke adik atau kakak yang senasab dengan dirinya atau pengantin perempuan tersebut. Itu mungkin ada tambahan lain dari Mas Hamid. Ya, Mas Hamid. Ya, kalau saya sama, persyaratannya mungkin sama ya, itu cuman di akte cerai sama misalkan janda atau duda cerai ya, itu kadang-kadang ada yang sifatnya mendadak. Sedangkan di akte cerai bagi perempuan itu kan ada yang namanya iddah, masa iddah. Nah, jadi saya pribadi, jikalau pengantin tersebut statusnya sudah pernah menikah atau janda atau duda, itu ya diteliti sedetail mungkin lah kalau bisa. Maksudnya terutama di masa iddah. Kadang-kadang tadi waktunya mendadak atau sudah ada tanggalnya, bisa ana hitung-hitungannya aja. Cuman kebentur karo masa iddah tersebut. Nah, jadi di situ paling yang perlu diperhatikan ya bagi saya pribadi itu di akte cerai atau akte kematian itu di masa iddahnya. Tambahan juga bahwasanya sekarang itu peraturan dari Kemenak Pak, bahwasanya laki-laki pun sama seperti perempuan, yaitu ada masa tunggu atau masa iddah. Jadi mungkin itu saja dari saya nambahannya. Sangat luar biasa ya ketika kasih pelayanan ini. Kalau boleh tugas pokok dari kasih pelayanan itu apa saja sih? Yang di desa masing-masing katanya tugas pokoknya kasih pelayanan di desa itu apa? Mas Hamdan itu paham nggak? Oh lo, dari saya terus. Boleh gantian nggak? Boleh gantian. Ya, Urut. Oke. Baik. Apa saja sih tugas kasih pelayanan itu? Tentunya ini bisa berbeda-beda Pak. Artinya begini, kami di desa itu pada intinya membantu Pak Kuwu atau Ibu Kuwu, yang tentunya tugasnya itu ya membantu apa yang ditugaskan oleh Pak Kuwu. Nah, diantaranya kalau saya ditugaskan mengurusi pelayanan umum, diantaranya surat menyurat, dan kemudian masalah perkawinan, artinya administrasi surat menyurat perkawinan itu di saya. Mungkin kalau di Pak Sarot sama Pak Hamid juga bisa berbeda, tergantung kebijakan atau tugas dari Pak Kuwunya. Kalau saya di desa, walaupun kaul pelayanan Kasih. kasih pelayanan, saya tuh fokusnya terhadap urusan saya saja, diantaranya pernikahan. Kalau kasih pelayanan umum, saya tuh ada tugasnya sendiri, orang yang memberikan pelayanan tersebut. Tapi diantaranya saya tuh yang sering membuat
kasih pelayanan itu diantaranya ya orang yang mau numpang nikah, orang yang mau apa istilahnya mengurus kematian, orang yang mengurus mau apa istilahnya datang nikah bersambung kayak gitulah. Nah, itu saya tuh dikhususkan seperti itu aja. Lain dengan Mas Hamdan tadi, rupanya tuh agak banyak tugasnya. Kalau saya khusus tentang pelayanan masyarakat saja. Tapi saya tuh lebih dominan memberikan pelayanan itu bukan dikasih saja. Artinya terjun langsung ke masyarakat juga seringkali. Di antaranya tadi seperti orang yang janda atau duda mati, saya tuh memberikan pengertian dulu ke masyarakat. Kok kenapa sih sekarang tuh harus ada akte kematian? Kok kenapa sih sekarang tuh mau menikah tuh harus ada surat dari ya gitulah. Artinya saya tuh enggak langsung sekonyong-konyong membuatkan, tapi memberikan pengertian dulu kepada masyarakat yang ingin mengurus tentang kematian. Walaupun nanti buatnya sih ke siapa saja, karena di desa itu kan banyak kasih yang tentang mengurus itu. Tapi saya memberikan pengertian ke masyarakat bahwa sekarang tuh undang-undang baru di tahun 2024 mungkin sudah berlaku tentang akte kematian. Jadi saya sosialisasinya langsung ke masyarakat, ya seperti ngobrol-ngobrol di acara tahlilan, di acara melekan-melekan di tetangga, atau mungkin di sekitar musola yang mengadakan seperti marhabanan. Terkadang saya selipkan tentang sosialisasi masalah pembuatan akte kematian. Artinya mereka umumnya itu membuat akte kematian itu enggak langsung orang menikah sih. Kadang mereka kan ketika maaf ya mau mendaftar haji ataupun mendaftar pernikahan, terkadang mereka tuh enggak mengerti. Jadi sehingga kata Mas Hamdan, kadang ada yang buru-buru, mereka enggak dikasih tahu, atau mungkin mereka jarang mendengarkan di musola ataupun acara tahlilan, karena terkadang mereka itu apa yang saya ucapkan memang belum waktunya mungkin, sehingga untuk mengurus seperti itu tuh ketika ada butuhnya saja. Jadi ya tadi tambahan dari saya tuh kasih pelayanan tentang akte kematian itu sekarang kan sudah diwajibkan untuk orang yang mau menikah ataupun orang yang mau apa istilahnya daftar haji atau umroh lah gitu. Yeah. Jadi sangat dibutuhkan. Itu mungkin tambahannya dari Mas Hamid yang lain. Ya, saya di desa sebagai kasih pelayanan ya, artinya pelayanan masyarakat itu kalau toh emang bukan kalau toh emang tupoksi dari saya sendiri itu saya kerjakan. Cuman kasih pelayanan itu kan bahasa formalnya ya Pak ya, jare bahasa adatnya mah aja lebih jangan lebih, bisa dikatakan lebih. Jadi ya tugas tambahan itu biasanya kalau ada pas hari raya, terus hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya tugasnya itu kayak mendata hewan kurban, mendata zakat fitrah, terus lagi sama mendata jumlah-jumlah musola atau masjid yang ada di desa kami. Jadi itu sebagai tugas tambahan, karena tadi kasih pelayanan kalau bahasa adatnya itu lebih. Jadi apapun yang berkaitan dengan keagamaan itu tugasnya daripada kasih pelayanan tersebut. Oke. Berarti setiap desa itu masing-masing ya tugas pokok juga. Betul ya, Pak. Masing-masing. Nah kalau untuk pernikahan sendiri
ya tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang perlu digarisbawahi bapak-bapak ini hanya mitra kerja Betul. dari KUA ya. Iya, Ya. Pak. Mitra Betul. kerja, bukan sebagai anak buah, bukan sebagai apa ya, tapi mitra kerja. Otomatis kalau ada keperluan masyarakat yang membutuhkan, bapak-bapak ini yang memberitahukan kalau persyaratannya hanya ini dan itu kan, begitu ya. Betul. Oke, sudah sangat jelas sekali di sini. Terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan konfirmasinya ataupun informasinya tentang tugas dan kewajiban dari kasih pelayanan. Terima kasih Mas Hamid, Pak Hamdan, Sama-sama. dan juga Pak Serta. Jadi mohon maaf karena tadi kurang berkenan. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton dari awal. Itu sekelumit informasi tentang alur kasih pelayanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.